Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita sekalian. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan manusia ini sering ada perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sebagai orang-orang yang beriman, maka kita ini harus membenci perbuatan dosa dan maksiat itu. Lalu apa kiat-kiat atau upaya untuk menumbuhkan kebencian terhadap dosa dan maksiat? Pendengar yang saya hormati, benci kepada kemaksiatan adalah konsekuensi iman. Akibat dari suatu keyakinan. Makanya kalau ya katanya loyalitas itu kepada Allah. Kalau kita benci itu permusuhan juga karena Allah. Jadi baik senang, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau kita mencoba mendengarkan sekali-sekali lagunya Lesti bersama Putri, ada nyanyian, cintailah aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Jadi cinta, sayang, kasih, milik, semuanya itu karena Allah. Benci juga begitu. Benci karena Allah, bermusuhan karena Allah, perang karena Allah. Semuanya. Jadi segala sesuatu yang baik agar dimulai dengan ucapan bismillah. Ini caranya kita menghilangkan terhadap perbuatan dosa. Sebab kalau kita ucapkan kalimat-kalimat Allah ini berarti kita benci kepada sesuatu yang tidak baik. Allah melalui Rasulnya mengajarkan makan karena Allah, berpakaian karena Allah, tidur karena Allah. Yang biasanya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Waktu makan, berpakaian, tidur, nikah, jual beli, menyembelih hewan, dan segala sesuatu yang baik itu kita sebutlah nama Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan, karena Dia yang menyediakan, karena Dia yang memfasilitasi. Kita itu kan langsung adanya. Hewan sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, hanya dikembangkan saja. Kemudian membenci perbuatan dosa dan maksiat itu caranya adalah kita harus menyadari bahwa dampak buruk dosa, dampak buruk kemaksiatan itu sangat besar. Baik dalam soal keagamaan, sosial, ekonomi, moral, fisik. Paling tidak ada 70 dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan dosa dan kemaksiatan.
Itu semuanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Katakanlah kemaksiatan yang dibuat oleh manusia yang cukup luas, bahkan di dunia ini, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Ini adalah akibat perbuatan manusia. Akibat pikiran manusia. Akibat tindak tanduk manusia. Nah, kerusakan itu harus disadari. Kalau sudah darat dan laut ini dirusak oleh manusia, itu sebagai gambaran Tuhan ingin memperlihatkan hasil dari perbuatan maksiat mereka. Di darat dirusak, mulai dari daratannya yang rusak sampai orangnya yang rusak. Kerusakan di darat dan di laut. Di laut dirusak juga ikan-ikan nikmat Allah yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil secara tidak benar, rakus. Misalnya dibom, lautnya matian juga ikan yang kecil-kecil. Padahal itu tidak diambil, tidak dimakan, dibuang. Karena yang kita inginkan itu adalah ikan yang besar. Mestinya dipancing, dijala. Supaya kita bisa memilah dan memilih yang mana yang diperlukan, yang mana yang tidak diperlukan. Ini pukul rata. Akhirnya apa? Akhirnya rusaklah. Di darat rusak. Orangnya sudah berbuat tidak karuan. Orangnya korupsi. Orangnya menipu. Orangnya memfitnah. Hancur. Itu di darat itu. Dan itu tidak mustahil ada kaitannya dengan struktur yang ada di luar daratan. Akibat perbuatan kita di dunia ini, di bumi ini, berakibat terhadap tata surya. Berakibat kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan kita terhadap yang lainnya. Rusaknya frekuensi, dan macam-macam. Selain daripada itu, membenci perbuatan dosa dan maksiat itu caranya adalah kita mengekspresikan atau mengungkapkan. Apakah dengan pernyataan, ataukah dengan ucapan, dengan perasaan, dengan lambang, dan sikap serta tindakan. Itu diungkapkan. Supaya kita itu benci pada perbuatan dosa itu. Perbuatan maksiat benci. Ini loh akibatnya berzina, ini akibatnya menipu, macam-macam. Lalu kita harus memandang secara hina kepada kemaksiatan. Bukan kepada orang per orang, tetapi kepada perbuatannya. Sementara perbuatannya itu memang dilakukan oleh manusia. Perbuatannya itu yang kita larang. Jadi termasuk di dalam kaitan ini, selain memandang hina semua kemaksiatan, kita harus juga menjauhkan diri dari tempat-tempat, dari gambar-gambar maksiat. Kemudian meninggalkan
sahabat-sahabat yang sering bermaksiat, yang sering berbicara soal-soal kemaksiatan, itu kita jauhi. Ini caranya membenci perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin pendengar sekalian yang kami hormati, tidak perlu kita ajari yang mana yang jelek, yang maksiat, yang mana yang baik dan seterusnya. Ini semua orang juga sudah tahu. Oh, ini tidak benar, ini salah, ini melanggar aturan, ini melanggar hukum agama, ini melanggar hukum negara. Semuanya. Atau ini termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan, berbuat tidak adil, memfitnah, dan sebagainya. Semuanya itu harus kita perlihatkan di dalam sikap kita. Sebab kita harus ada semangat berani karena benar, takut karena salah. Bukan takut salah karena kebenaran. Kita harus melihat kebenaran, bukan hanya sekedar pembenaran. Kalau pembenaran itu kan mungkin yang salah dibenarkan. Itu juga keliru. Yang selanjutnya adalah untuk membenci perbuatan dosa itu mengajak orang lain membenci perbuatan maksiat itu dengan menjelaskan bahaya-bahayanya. Kalau kamu berbuat ini, begini akibatnya. Kalau kamu meminum minuman keras, begini akibatnya. Kalau kamu mengkonsumsi narkoba, begini akibatnya. Kalau kamu berzina atau melacur, begini akibatnya. Baik terhadap diri, kepada keluarga, masyarakat dan bangsa. Kalau menipu, begini akibatnya. Kalau suka berbohong, memfitnah, begini. Kalau misalnya suka melihat aurat orang, kita akan merasakan akibatnya. Mungkin orangnya marah, mungkin keluarganya marah, dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dikatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan bertolong-tolonganlah kamu dalam soal-soal kebaikan, kemanfaatan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam soal dosa dan kejahatan. Itu pernyataan Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah sedemikian rupa agar kita itu berhati-hati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada perbuatan baik dan kebencian kita terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah, dan maunahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.